Percayaku di tanganmu terukir, di tanganmu hari esokku. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku Halo, shalom para wanitanya Allah. Sore ini saya senang sekali bisa bertemu kembali dan kita akan membahas satu pesan roh yang luar biasa. Saya mau bahas tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Esther. Wow, kalau bicara nama ini semua pasti mengerti dan paling senang kalau kita juga punya nama Esther. Kenapa? Karena ada hal yang menarik tentang karakteristik seorang Esther, yaitu bijak dan rendah hati. Dan pada sore ini saya akan memfokuskan tentang karakter dan kepribadian dari seorang Esther. Dan ada yang menarik tentang nama Esther, nama lainnya yaitu Hadasa, saudara. Nah, apa arti Hadasa? Hadasa itu berarti pohon murad. Nah, kita akan membahas sebentar tentang arti dari Hadasa yang punya pengertian tadi, pohon murad. Nah, pohon murad melambangkan kemurahan Allah. Ini luar biasa kalau kita mendengar tentang kemurahan Allah. Betapa bahagianya kita kalau kita mendapat perkenanan Tuhan, mendapat bagian penting dari rencana Tuhan. Luar biasa. Jadi nama ini sendiri adalah nama dari kemurahan ilahi atau kemurahan Tuhan. Dan pohon murad ini dia punya daunnya sangat hijau, bunganya putih bersih, dan pohonnya cukup tinggi dan bunganya sangat harum, sehingga bunga ini biasa digunakan untuk obat kecantikan. Nah, dari pengertian dari Hadasa, yaitu pohon yang melambangkan pohon murad, yaitu artinya kemurahan Allah, ini punya pengertian yang sangat dalam secara spiritual, secara roh, saudara. Jadi Tuhan mau hari-hari ini wanitanya Allah itu punya karakter-karakter kepribadian seperti seorang Esther. Esther akhir zaman, yaitu apa? Bijak. Esther akhir zaman, yaitu apa? Dia rendah hati. Nah, dua bagian ini paling penting, saudara. Karena memang kelemahan wanita itu selalu di telinga. Apa yang kita dengar nggak enak masuk di perasaan dan bisa membuat dia galau sampai berhari-hari. Sehingga telinga ini harus kita kuduskan, karena kita berkata, ya, iman akan timbul dari mendengarkan firman. Dengan kata lain, kalau saudara mendengarkan tentang hal-hal yang melemahkan saudara, hal-hal yang menggosipin saudara, hal-hal yang membuat saudara jadi orang-orang yang mungkin tidak ada dalam rencana Tuhan karena selalu membicarakan tentang hal-hal duniawi, ini akan membuat saudara terpengaruh, sehingga yang masuk dalam roh saudara, dalam telinga saudara adalah hal-hal yang bisa melemahkan iman saudara. Tetapi waktu kita mendengarkan dari telinga ini, yaitu pesan-pesan roh, maka saya percaya ada iman yang timbul, iman dari Tuhan nyata buat kita, sehingga kita jadi orang-orang yang bijak. Di akhir zaman kalau wanitanya Allah tidak bijak, maka kita akan cepat sekali jatuh dengan segala dan berbagai-bagai pencobaan yang membuat kita menjadi orang-orang yang lemah di dalam iman. Tapi kalau kita orang yang bijak, artinya orang bijak ini orang yang melekatkan diri kepada kehendak
Tuhan, walaupun dia harus melewati banyak harga bayar, proses demi proses, tetapi saya percaya bahkan saat kita mungkin gak bisa tidur, kita tidak pernah tidur karena kita harus doa untuk sesuatu yang menjanggal di hati kita. Saya percaya roh Tuhan akan mampukan saudara untuk bisa mengalami sesuatu yang hebat dalam iman. Oleh karena itu, orang yang bijak adalah orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan untuk mendengarkan pesan-pesan roh. Dan jika itu terjadi, maka kerendahan hati juga akan membuat dia mengalami Tuhan. Rendah hati ini adalah seseorang yang memang punya kepribadian yang memang melekat dengan Tuhan. Nah, yang menarik dari Esther ini, saat dia dipersiapkan untuk masuk ke dalam kontestan sebagai pengganti dari Ratu Wasti, ya, mereka diasingkan atau dipersiapkan selama kurang lebih 1 tahun dengan wangi-wangian, dengan semua aturan-aturan, cara berbicara dan segala hal yang disiapkan menjadi seorang ratu itu. Tentu ini ada banyak proses, dan tentu juga orang-orang ini punya satu kehendak bebas untuk minta apapun, ya, karena mereka sudah dipilih gitu. Tetapi yang menarik dari Esther ini, walaupun dia sudah dikarantina untuk sesuatu yang bagus, dia tidak meminta lebih dari apa yang menjadi haknya dia sendiri, apa yang menjadi aturan atau pelajaran-pelajaran yang dikasih oleh pamannya Mordekai. Ya, jadi waktu dibilang kamu mau minta apa, emas ini itu, karena memang pantas untuk calon-calon ratu menerimanya, dia nggak minta dan dia nggak tertarik untuk hal itu. Tapi dia tertarik gimana dia mendapat perkenanan untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan istana itu sebagai ratu, dan ada maksud yang lebih besar. Dia nggak mikir dirinya sendiri, tapi bagaimana kehadirannya dia membawa impact kepada bangsanya. Nah, di akhir zaman ini Tuhan mencari wanita-wanitanya Allah yang keluar dari rasa perasaan-perasaan yang hanya memikirkan diri sendiri. Aku tersinggung, aku kecewa, aku begini, aku. Itu harus dikeluarkan, saudara. Ya, kita harus tinggalkan segala keakuan-keakuan kita dan kita ikuti rencana Tuhan. Kita ikuti apa yang Tuhan inginkan. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Memang nggak enak, saudara, ya, karena kita masih daging. Tetapi hidup kita harus bersandar kepada kehendak Tuhan dan aturan-aturan Tuhan. Ada banyak hal yang kita akhirnya nggak bijak. Ada banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak rendah hati karena kita kurang berjalan di dalam aturan-aturannya Tuhan. Kita berjalan pada aturan-aturan sendiri. Nah, ini yang menarik, saudara. Esther, dia berjalan pada aturan-aturannya Tuhan. Dia tidak berjalan kepada kehendaknya, tapi pada aturan-aturannya Tuhan yang Tuhan lakukan melalui pamannya Mordekai. Ya, dan saat dia diangkat menjadi ratu, dia nggak sombong, karena bukan kedudukan ratu itu yang dia kejar, saudara, tapi perkenanan. Sama di akhir zaman ini sebenarnya bukan hal-hal nama baik atau ini itu kita nggak cari, karena Tuhan sendiri yang punya nama baik itu untuk kita, saudara. Ya, lalu kita dengan dia, tentu nama baik dalam tangan Tuhan. Ya, tetapi yang jadi persoalan adalah apakah saudara berjalan dengan aturan-aturan Tuhan? Ini persoalannya. Ya, kalau Esther kita bisa belajar, dia berjalan kepada aturan-aturan Tuhan, karakternya benar-benar tersingkap secara luar biasa. Kita juga bisa melihat kerendahan hatiannya dia, ya, rasa puas dalam dirinya sebagai seorang yang diperkenankan menjadi bagian dalam kerajaan itu akan menjadi ratu. Ini aja sudah cukup buat dia. Tidak ada tipu muslihat dalam dirinya, tidak ada keangkuhan dalam dirinya, tidak ada persoalan-persoalan daging yang dia bawa, saudara. Yang dia bawa hanya satu, bagaimana dia berkenan di hadapan Tuhan, dan tentu Raja akan menerima dia. Itu yang dia cari. Kadang-kadang kita lebih terlalu sibuk mengurus hal-hal daging kita, hal-hal yang urusan nama kita, hal-hal yang ego-ego kita, dan akhirnya kita kehilangan hal yang besar yang adalah rencana Tuhan. Mari saudara, mulai cerita Esther ini, kita mau mencari bukan soal-soal penghidupan daging kita, soal-soal keakuan manusia kita, tapi kita mau tajamkan telinga roh, mendengarkan pesan roh, sehingga kita lebih berkenan kepada Tuhan dan kita ada di aturan-aturan Tuhan. Walaupun kita masih hidup dalam dunia ini dengan banyak tantangan yang ada, tapi kita mau berjalan pada aturan-aturan Tuhan. Percaya kalau saudara berjalan dalam aturan-aturan Tuhan, Tuhan akan membawa engkau di level 1, level 2 dan seterusnya. Level-level kedewasaan itu akan muncul dalam roh saudara karena engkau berjalan pada aturan-aturannya Tuhan. Dan contoh yang luar biasa dari Ratu Wasti, kenapa dia diganti oleh Esther?
Karena Ratu Wasti waktu raja meminta dia hadir, raja sudah meminta, itu harus menunjukkan sikap menghormati, sikap tunduk. Karena dia nggak menghormati, akhirnya surat raja dikeluarkan bahwa pada saat itu jika ada istri-istri yang tidak tunduk kepada suami mereka, maka mereka akan diasingkan, dihukum, saudara. Ya, dan ini pelajaran firman yang luar biasa.